Banyak kita mau menerima gaji naik, gaji tinggi, tapi tidak pernah mau menambahkan hikmat. Hikmat adalah kemampuan seseorang melihat sebuah akhir dari permulaan. Hikmat adalah kekuatan seseorang untuk merencanakan masa depannya, mempredik masa depannya. Tanpa hikmat, maka kita akan sulit traveling ke masa depan. Orang yang tidak punya hikmat akan berputar pada poros yang sama. Orang yang tidak punya hikmat akan berjalan di tempat sama seperti kita berjalan di treadmill. Kelihatannya sibuk, kelihatannya bergerak, kelihatannya bergerak, tapi tidak kemana-mana. Itulah orang yang tidak punya hikmat. Tapi orang yang punya hikmat adalah orang yang bisa melihat sebuah akhir dari permulaan. Nah, kalau Anda nggak pernah lihat sebuah akhir, maka sulit bagi saudara untuk menata kehidupan, untuk menyelesaikan permasalahan. Sama seperti orang main jigsaw puzzle. Potongan puzzle-puzzle yang kecil-kecil. Kita tidak akan pernah bisa menyusun jigsaw puzzle dengan baik, dengan mudah kalau kita tidak pernah tahu gambar akhirnya terlebih dahulu. Karena kita tahu gambar akhirnya, maka dengan mudah kita menyusun puzzle-puzzle yang berantakan itu. Hal yang sama, kalau kamu tahu tujuan hidupmu, visi hidupmu, apa yang kamu mau lakukan, maka kesulitan yang kau hadapi, kau nggak akan kecewa, kau akan nggak mundur, kau nggak akan give up. Saya ingat dengan Wright bersaudara. Di tahun 1903, dia bermimpi untuk menciptakan burung terbang dari besi. Sebuah pesawat terbang. Semua orang di sekelilingnya mentertawakan dan berkata, "Nggak mungkin kau bisa lakukan. Siapa kamu? Bukan orang pintar." Tapi dia melihat, suatu kali saya akan ciptakan pesawat terbang. Dan guys, apa yang terjadi? Dia pelajari bagaimana mengerti prinsip daya angkat, daya laju, daya berat, daya tekanan, daya seret. Akhirnya dia berhasil menciptakan pesawat terbang yang bisa mengangkut banyak penumpang. Semua benda-benda yang ada di sekelilingmu hari ini adalah hasil hikmat penciptanya. Semua yang ada di sekitar kita, semua yang ada di tanganmu adalah hasil perenungan dari si penciptanya. Saya rindu untuk setiap saudara bisa menghasilkan sesuatu, yaitu dengan memiliki hikmat. Yang keempat, hikmat adalah kemampuan untuk mengembangkan sesuatu. Di dalam Matius pasal 25 ayat 14-30 diceritakan tentang perumpamaan. Ada hamba yang diberikan 5 talenta, ada hamba yang diberikan 2 talenta, ada hamba yang diberikan 1 talenta. Masing-masing mengerjakan sesuai dengan kesanggupannya. Perhatikan, dengan time frame yang sama, dengan jangka waktu yang sama. Hamba yang punya 5 melipat gandakan jadi 10, hamba yang punya 4 melipat gandakan, hamba yang punya 2 melipat gandakan jadi 4. Tapi hamba yang 1 tidak mengerjakannya, tetap 1. Perhatikan, hamba yang punya 5 jadi 10. Hamba yang punya 2 jadi 4. Berkembang talentanya bukan karena ngemis-ngemis. Tapi hamba yang punya 5 jadi 10. Mengembangkan karena hikmat. Bayangkan dengan waktu yang sama. Dengan hamba yang punya 2. Talentanya berkembang berlipat kali ganda. Itu namanya hikmat. Dengan waktu yang sama, income-mu berlipat kali ganda. Sebagai contoh, saya jujur dibesarkan dari keluarga yang selalu mensubsidi dan support saya, yaitu orang tua. Saya beda dengan Henny yang sejak kecil dia sudah harus bekerja. Sehingga ketika saya kuliah pun mama yang support untuk biaya hidup, income saya. Tapi begitu saya pacaran dengan Henny, dia berkata begini, "Kamu harus belajar kerja." Aduh, betulan ini di Australia. Saya baru pindah ke Australia. Saya punya bahasa Inggris pas-pasan. It's okay, mulai dari bawah. Oke, saya kerja pertama kali saudaraku di Australia jadi kitchen hand. Dengan gaji 1 jam $6. Itu piring-piring, tumpukan gunung-gunung yang tidak pernah berakhir saya harus bersihkan. Hari pertama, istri saya berkata, "Gimana kerja?" "Oke, tapi wajahmu lecek." Belajar mulai dari bawah. Setia dengan gaji 6 juta. $6 per jam.
Tapi saya kembangkan hikmat. Saya nggak mau cuma digaji $6 per jam. Saya kemudian mengembangkan kapasitas dengan belajar bahasa Inggris. Akhirnya saya kerja di supermarket Kmart. Pak Martin Carter tahu karena sama-sama dari Australia. Kmart itu department store. Saya digaji sebagai customer service 1 jam $10. Kemudian saya mengembangkan, naik karir, dapat gaji $13. Kemudian saya kerja lagi di sebuah office dengan gaji 1 jam $15. Kemudian saya kembangkan lagi kapasitas saya. Bukan cuma bekerja sebagai seorang karyawan. Saya mau usaha sendiri. Dan akhirnya terakhir kali saya meninggalkan Australia. 1 jam saya digaji $45. Bayangkan dengan gaji pertama $6 1 jam. Tapi 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian. Dalam jangka waktu yang sama 1 jam. Tapi hasilnya $45. That's a wisdom. Banyak kita mau menerima gaji naik, gaji tinggi, tapi tidak pernah mau menambahkan hikmat. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.